Ya, selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berada di Zoom meeting pada sore hari ini. Selamat datang kami ucapkan dalam debat calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Fisika dan Teknik Elektro tahun 2021. Saya Adeline Frederika, diberi mandat oleh KPU UMN akan bertindak sebagai moderator pada debat sore hari ini. Agar debat pada hari ini berlaku dengan baik, jujur, dan sistematis, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib serta konsekuensi pelanggaran debat. 1. Peserta debat diwajibkan untuk hadir 15 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan, menggunakan baju dengan warna yang telah ditentukan. 2. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan atau persoalan yang diberikan. Tidak dibenarkan memotong paslon lain saat sedang memaparkan jawaban. 3. Waktu menjawab akan segera dimulai ketika paslon mulai berbicara. 4. Pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan menyerang personal pasangan calon lainnya. Saya bacakan sekali lagi. Pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan menyerang personal pasangan calon lainnya. 6. Pasangan calon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan, harus sesuai dengan tema, fokus, dan tidak melebar. 7. Penyampaian pendapat oleh pasangan ketua dan wakil ketua tidak mengandung unsur sara. 8. Tidak diperbolehkan melakukan kekerasan verbal dan saling menjatuhkan terhadap pasangan lain. 9. Tidak diperbolehkan menyebutkan nama instansi, institusi, pihak-pihak terkait yang bersifat menjelekkan, menghina, dan menjatuhkan. 10. Setiap pasangan ketua dan wakil ketua menggunakan kata-kata formal seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, dan beliau. Selain moderator serta pasangan calon ketua dan wakil ketua, diharapkan mematikan kamera dan mikrofon untuk menghindari adanya gangguan dan interupsi. Sampai di sini apakah sudah cukup jelas? Baik, jika sudah cukup jelas, kita akan lanjut ke konsekuensi pelanggaran tata tertib debat. Yang pertama, menyinggung sara, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 2. Melakukan kekerasan verbal, maka moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Jika dilakukan lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 3. Menghina atau menjatuhkan institusi-institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 4. Menjatuhkan antar pasangan ketua dan wakil ketua, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 5. Melakukan interupsi di tengah perdebatan,
maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Yang terakhir, pasangan ketua dan wakil ketua yang melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Apakah sudah dipahami? Baik, jika sudah dipahami, maka kita akan memulai debat pada sore hari ini. Debat diselenggarakan sebagai salah satu bentuk kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon, program kerja, serta citra paslon. Hadirin sekalian, terdapat 3 bagian besar debat publik pada sore hari ini yang terdiri dari bagian yang berisi pertanyaan dari para tim panelis, yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan antar paslon, dan diakhiri dengan pertanyaan dari audiens dan KPU. Sebelum masuk ke dalam pertanyaan, kita akan mendengarkan visi, misi, serta jargon dari setiap pasangan calon. Setiap pasangan calon akan diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan visi dan misinya. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Visi dan misi untuk pasangan calon kami adalah, visinya adalah menjadikan Himfera menjadi himpunan yang unggul dan berkompeten baik di bidang akademik maupun non-akademik, berlandaskan nilai kekeluargaan dan solidaritas, sehingga dapat diandalkan pihak internal maupun eksternal. Dari visi tersebut, muncul 3 visi yang ingin kami lakukan. Yang pertama, memfasilitasi dan mewadahi setiap kemampuan dan potensi mahasiswa teknik fisika dan teknik elektro, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kedua, menjembatani dan mempererat relasi antar mahasiswa teknik elektro, teknik fisika, dosen, dan lembaga pendukung mahasiswa di UMN. Dan yang terakhir adalah memberikan dampak positif bagi seluruh anggota Himfera dan pihak luar Himfera. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Kita beralih ke pasangan calon nomor urut 2. Sama seperti pasangan calon nomor urut 1, diberikan waktu 1 menit untuk menyampaikan visi misinya. Kami persilahkan. Kami pasangan calon kedua memiliki visi, yaitu Himfera sebagai lembaga yang mengayomi para anggotanya untuk mengembangkan diri dalam bidang akademik maupun non-akademik, sehingga memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki 3 misi, yaitu menyediakan sarana pengembangan diri bagi para anggota Himfera dalam bidang akademik dan non-akademik, lalu memperkuat dampak Himfera dalam memperkenalkan program studi teknik fisika dan teknik elektro UMN di lingkungan calon mahasiswa baru. Yang terakhir, melibatkan poin quality education dari Sustainable Development Goals dalam berbagai program kerja. Sekian visi dan misi dari pasangan kedua. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Kita berikan tepuk tangan atau teman-teman bisa kasih reaction di Zoom sebagai bentuk apresiasi kita kepada kedua pasangan calon kita. Ya, hadirin sekalian, kita sudah mendengarkan visi dan misi dari setiap pasangan calon. Saat ini kita akan segera masuk ke dalam segmen yang pertama. Dalam segmen ini terdapat 2 pertanyaan dari Panitia Regenerasi Organisasi. Untuk itu, harap untuk pasangan calon agar dapat memperhatikan dengan baik, karena saya hanya memaparkan pertanyaan 1 kali saja. Sekali lagi saya ulangi, setiap pasangan calon harap mendengarkan dengan baik, karena saya hanya memaparkan pertanyaan sebanyak 1 kali saja. Apakah sudah dimengerti?
Baik. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Pada pertanyaan pertama, setiap pasangan calon diberikan kesempatan untuk menjawab selama 1 menit. Pertanyaan pertama adalah, menurut kalian, apa parameter kesuksesan kalian sebagai ketua dan wakil? Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Dipersilakan, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, untuk parameter pencapaian kesuksesan kami sebagai ketua dan wakil adalah keberhasilan dari visi dan misi yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah menjadikan himpunan sebagai himpunan yang unggul dan berkompeten. Di situ kami meletakkan misinya pada bagian A, yaitu memfasilitasi dan mewadahi setiap himpunan serta potensi mahasiswa teknik elektro dan teknik fisika di bidang akademik maupun non-akademik. Apabila ini terjalan dengan baik, maka bagi kami telah dinyatakan sukses. Begitu pula bagian nilai kekeluargaan dan solidaritas. Kami ingin menjembatani dan mempererat relasi antar mahasiswa teknik elektro dengan dosen dan serta pendukung lembaga di UMN. Dan yang ketiga, memberi dampak positif bagi seluruh anggota serta pihak lain yang berinteraksi. Apabila ketiga ini berhasil, maka kami menyatakan berhasil. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Kita akan beralih ke pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bagi kami, pasangan calon nomor urut 2, yang pertama tentu saja visi dan misi kami semua terjalankan dengan baik. Kemudian kami juga memiliki parameter, yaitu program kerja yang kami lakukan juga mencapai tujuan akhirnya dengan sesuai dengan yang diinginkan, seperti membantu dalam pencapaian misi kami juga, yaitu untuk program kerja dalam bidang akademik itu dan non-akademik, kemudian juga untuk program kerja lainnya yang melibatkan point of dari quality education, dari sustainable development goals, juga mencapai tujuannya, yaitu memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kami juga memiliki parameter kesuksesan untuk menjadi lembaga yang bisa mengayomi para anggotanya. Sehingga bila semua hal ini tercapai, maka kami bisa mengatakan bahwa kami telah mencapai kesuksesan. Ya, terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Baik, selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2 dan diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Masing-masing memiliki durasi 1 menit. Untuk paslon nomor urut 1, saya persilahkan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sepertinya sebenarnya kita memiliki pandangan yang sama, yaitu jika ingin visi dan misi maupun mutu nilai serta program kerja kita telah berjalan dengan baik. Tapi mungkin aku ingin menanggapi seperti ini. Misalnya, program kerja kalian berjalan dengan baik, namun timeline kerja yang dijalankan tidaklah berjalan sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Apakah itu kalian tetap dapat mengatakan berhasil ataukah tidak? Itu saja. Apakah dari wakil saya ada tambahan? Untuk tambahan cukup. Baik, demikianlah tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon. Untuk pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, untuk menanggapi dari pasangan calon 1, kami akan tetap menganggap bahwa program kami sudah sukses, karena akan ada penambahan lagi. Jika 85% dari program kerja kami terjalan dengan baik hingga LPJ,
maka dapat dikatakan bahwa misi kami sudah dapat berjalan, sehingga visi juga dapat dicapai. Dari ketua, ada tambahan? Udah cukup. Baik, terima kasih. Baik, masih ada waktu apakah? Baik. Ya, kita sudah mendengar jawaban serta tanggapan dari kedua paslon. Dari jawaban serta tanggapan ini kita dapat mengambil beberapa poin. Yang pertama, untuk paslon 1, parameter pencapaian dari pasangan calon nomor urut 1 sebagai ketua dan wakil, keberhasilan dari visi misi yang diterapkan memfasilitasi dan mewadahi mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik. Solidaritas mempererat relasi teknik elektro, dosen, mahasiswa, dan juga pendukung lembaga pendidikan. Untuk jawaban paslon nomor 2, memiliki parameter program kerja dengan mencapai tujuan akhir sesuai dengan yang diinginkan melalui visi dan misi akademik, non-akademik, dan program kerja SDG, yaitu memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan juga lingkungan. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada kedua pasangan calon kita ini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan kedua sama seperti pertanyaan pertama, di mana pertanyaan hanya akan saya bacakan sebanyak 1 kali. Apakah sudah siap? Baik. Pertanyaan kedua adalah, prinsip utama apa yang akan kalian terapkan jika kalian terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Himfera Gen 4? Dan mengapa? Kesempatan ini diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban selama 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, jadi prinsip ketua untuk Gen 4 tentu saja kami mengedepankan kerja keras karena berdasarkan program kerja yang telah kami susun. Kemudian kami juga mengedepankan ketua yang dapat mengayomi seluruh anggota kepengurusannya dan seluruh anggota Himfera juga. Kemudian prinsip yang lain lagi adalah ketua juga tidak membeda-bedakan anggota-anggotanya. Dan untuk prinsip dari ketua dan wakil secara keseluruhan, kami ingin membuat Himfera yang kekeluargaannya juga tinggi, solidaritasnya juga kuat, sehingga kita bisa memberikan dampak yang positif di dalam hubungan antar anggota Himfera juga, kemudian juga untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan sekitar kita, seperti ke masyarakat umum juga. Begitu. Apakah wakil saya Hartson ada tambahan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke pasangan calon nomor urut 1. Sama seperti pasangan calon nomor urut 2, dengan waktu 3 menit, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, kami memiliki prinsip, yaitu ada 3 prinsip yang kami anut, yaitu yang pertama keterbukaan, di mana kami ketika mengadakan suatu proker ataupun program kerja, itu kami memiliki keterbukaan, di mana hal ini bersifat transparan dan bisa diketahui oleh seluruh anggota dari himpunan itu sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah solidaritas. Dari solidaritas kami menanamkan bahwa kita memiliki nilai kekeluargaan dalam melaksanakan dan menjalankan
kepengurusan himpunan. Selanjutnya itu kompeten. Kompeten itu sendiri ketika kita mengerjakan suatu program kerja, maupun baik program kerja yang sebelumnya tidak ada dan sekarang dibuat baru, yaitu kami akan kompeten dengan pekerjaan yang sudah ada. Kira-kira Ketua ada mau menambahkan? Mungkin ada sedikit pertambahan pada bagian kompeten. Kompeten yang kami maksud di sini adalah kami ingin melaksanakan semua program yang telah kami lakukan dan telah kami laksanakan secara efektif maupun efisien. Demikian, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Apakah sudah selesai? Baik. Untuk pasangan calon nomor urut 2, diharapkan untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Diikuti oleh tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1 kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan masing-masing durasi 1 menit. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, dari prinsip yang telah kami jabarkan, kami akan bekerja keras dalam menjalani program kerja sehingga dapat mengayomi anggota Himfera dan juga membentuk suatu rasa kekeluargaan antar anggota dan juga kami jika telah mengerjakan semuanya dengan baik, maka kami akan mencapai visi dan misi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut kepada tanggapan pasangan calon nomor urut 1. Untuk pasangan calon nomor urut 1, saya persilakan untuk memberikan tanggapan dengan waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Seperti yang telah kami katakan, kami memiliki 3 prinsip yang sama seperti nilai yang akan kami lakukan untuk ke depan di Himfera Gen 4, yaitu keterbukaan, solidaritas, dan kompeten. Di mana kompeten adalah kami bekerja tanpa menutup-nutupi apa saja yang telah kami kerjakan. Dan juga bila ada masalah, kami saling berbicara satu sama lain. Di solidaritas, kami menekankan kepada musyawarah, di mana kami akan mengambil suara terbanyak dan akan melakukan pembicaraan bersama apabila ada yang tidak sama dengan antara satu sama lain. Dan seperti yang telah saya katakan juga sebelumnya mengenai kompeten, saya akan menekankan pada efektif dan efisiensi dalam menjalankan proker nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Alvina. Kita sudah mendengarkan tanggapan serta jawaban dari kedua paslon. Berdasarkan pertanyaan kedua ini, kita dapat mengambil beberapa poin, di mana paslon 2, di mana ketua dan wakil ketua tidak membedakan antar anggotanya, dan memiliki kekeluargaan serta solidaritas yang kuat. Untuk paslon 1 memiliki keterbukaan, di mana ketua dan wakil ketua bersifat transparan, kemudian memiliki solidaritas, di mana mereka memiliki nilai kekeluargaan dan juga solidaritas yang kuat. Yang ketiga, pasangan calon nomor urut 1 memiliki kompetensi atau kompeten, terutama dalam menjalankan setiap program kerja. Baik, kesimpulan tadi sekaligus mengakhiri segmen pertama kita pada hari ini. Berikutnya kita akan memasuki segmen kedua, yakni pertanyaan antar pasangan calon. Pada segmen ini ada beberapa sistematis yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pertanyaan akan ditanyakan langsung oleh pasangan calon.
Kemudian pertanyaan akan dimulai oleh wakil ketua paslon terlebih dahulu, diikuti oleh pertanyaan untuk ketua paslon. Ketiga, jawaban dari pertanyaan tersebut akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Jawaban boleh dalam bentuk kritik atau argumen jika berbeda, ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program atau solusi yang Anda tawarkan lebih baik dari paslon lainnya atau paslon penanya. Yang terakhir, masing-masing pasangan calon memiliki waktu menjawab selama 3 menit. Apakah sudah dipahami? Baik. Kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menyalakan mikrofonnya dan bertanya kepada pelawan. Dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, pertanyaan saya untuk paslon wakil nomor 2, yaitu untuk Procradiation, di mana Anda akan mengadakan acara tentang pelatihan LKTI, serta diadakan workshop dan pameran. Bagaimana strategi Anda dalam menarik minat siswa SMA dalam hal ini? Selain wawasan dan ilmu yang akan mereka dapat, sekiranya adakah hal lain yang akan diberikan kepada siswa SMA sehingga siswa SMA akan lebih tertarik pada acara pelatihan ini? Cukup. Baik. Terima kasih. Untuk wakil pasangan calon nomor urut 2, dipersilakan untuk memberikan jawaban atau tanggapan selama 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih pertanyaannya. Perlu ditekankan lagi bahwa program kerja radiation ini bekerja sama dengan sekolah dan bukan langsung ke siswa SMA-nya. Jadi, kami akan menghubungi pihak sekolah yang telah bekerja sama dengan pihak marketing UMN. Lalu, sekolah-sekolah tersebut akan mengirimkan muridnya untuk mengikuti program kerja radiation ini. Lalu, kami juga akan melakukan riset lebih lanjut lagi untuk mengetahui sekolah mana yang membutuhkan pelatihan LKTI dan atau workshop dan pameran. Lalu, untuk menanggapi pertanyaan yang berikutnya, selain ilmu dan pengalaman yang mereka dapatkan, mereka juga akan, karena kita bekerja sama dengan marketing UMN, maka peserta yang aktif akan mendapatkan voucher pendidikan dan juga berita-berita lain mengenai UMN dari pihak marketing UMN tersebut. Demikian jawabannya, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah dari saya, terima kasih. Baik, jika tidak ada, untuk wakil paslon nomor 1, harap untuk menanggapi jawaban dari wakil paslon nomor urut 2 dan diikuti oleh tanggapan kembali oleh wakil paslon nomor urut 2 dengan durasi masing-masing 1 menit, dimulai ketika paslon berbicara. Kali ini, tanggapan wakil paslon 1 diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Kepada ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilakan untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Maaf, boleh diulangkan lagi yang menanggapi wakil atau ketua ya? Ketua. Oke, terima kasih atas jawaban dari Hartson. Ini mungkin pertanyaan dari saya. Lalu selanjutnya, kira-kira apa yang akan ada tidak ya di ruang lingkup untuk SMA-nya? Apakah hanya di sekitar UMN atau Jabodetabek
atau nasional? Sekian pertanyaannya. Baik, kita beralih ke pasangan calon nomor urut 2. Kepada Ketua Pasangan Calon nomor urut 2, saya persilakan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement dari paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas tanggapannya, Elvina. Jadi bagi kami, sasaran dari proker ini akan lebih difokuskan ke SMA-SMA yang berada di daerah Tangerang dan sekolah-sekolah SMA di Jabodetabek. Jadi Tangerang dan sekitarnya, termasuk dalam lingkup Jabodetabek ini, yang sudah memiliki relasi dengan UMN. Namun kami juga, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kami juga akan melakukan research untuk SMA-SMA yang belum melakukan kerjasama dengan marketing UMN. Kemudian setelah itu, kami juga akan melihat sekolah-sekolah tersebut apakah lebih membutuhkan pelatihan KTI ataupun workshop, sehingga kita dapat membagi SMA-SMA yang kami ajak bekerja sama agar sesuai dengan tujuan program kerja kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Caroline. Berdasarkan pertanyaan dan tanggapan, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, di mana paslon 1 bertanya kepada paslon 2 terkait bagaimana radiation dapat menarik minat anak SMA. Dan dijawab bahwa radiation akan bekerja sama dengan sekolah dan bukan langsung ke mahasiswa. Kemudian juga dikatakan bahwa kami akan menghubungi pihak sekolah yang sudah bekerja sama dengan pihak marketing UMN. Baik. Selanjutnya kepada Wakil Ketua Pasangan Calon nomor urut 2, saya persilakan untuk menyalakan mikrofonnya dan bertanya kepada lawan. Baik, pertanyaan untuk paslon 1. Pada program kerja Anda kembali mengangkat program kerja Gauss yang tidak dijalankan oleh Gen sebelumnya. Apa alasan Anda memilih Gauss sebagai program kerja yang akan dijalankan kembali? Terima kasih. Baik, kepada Wakil Pasangan Calon nomor urut 1, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Wakil Paslon nomor urut 2 selama 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam hal ini, kami memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan dampak positif tidak hanya untuk internal Himfera atau di UMN saja, namun kami akan memberikan dampak positif terhadap eksternal kampus. Hal ini juga dapat menarik minat siswa terhadap teknologi dan juga kita dapat mengiklankan teknik elektro dan teknik fisika di SD, SMP, maupun SMA yang kami tuju. Tidak hanya teknik elektro atau prodinya saja yang kami iklankan, tapi kita dapat mengiklankan dan menarik minat mahasiswa untuk mendaftar di UMN itu sendiri, di mana ketika mereka melihat kualitas dari teknik elektro dan teknik fisika itu sendiri, mereka dapat menarik minat mereka untuk ikut mendaftar di Universitas Multimedia Nusantara itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Wakil Pasangan Calon nomor urut 2, dapat menanggapi jawaban dari Wakil Pasangan Calon nomor urut 1, diikuti oleh tanggapan kembali oleh Wakil Paslon nomor urut 1 dengan durasi masing-masing 1 menit. Untuk itu, kepada Ketua Pasangan Calon nomor urut 2, saya persilakan untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Hafiz atas jawabannya. Kami ingin bertanya lebih jauh terkait dengan pemberian dampak positif tadi. Dampak positif seperti apa yang ingin pasangan calon 2 diberikan kepada anak SD, SMP, dan SMA ini? Apakah
materi yang nanti akan dibawakan itu sama di setiap tingkatnya atau apakah berbeda-beda? Sekian pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih. Untuk itu kita beralih kepada ketua pasangan calon nomor urut 1. Saya persilakan untuk ketua pasangan calon nomor urut 1 untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement dari paslon nomor urut 1 dengan waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Antar SD, SMP, dan SMA, kami akan memberikan materi yang tentunya akan berbeda-beda. Karena semakin tinggi jenjang seseorang, maka akan semakin berkembang pula pola pikir yang akan mereka pikirkan dibandingkan pada saat jenjang yang lebih rendah. Untuk dampak positif yang kami berikan itu berupa wawasan baru, terutama di bidang teknologi maupun lingkungan yang terkait dengan teknik fisika dan teknik elektro, sesuai dengan pembelajaran yang telah kita dapatkan. Kami juga berharap dari acara ini, kami juga dapat memberikan sumbangan kepada mereka untuk dapat melanjutkan pembelajaran mereka yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berdasarkan pertanyaan dan tanggapan dari wakil pasangan calon baik nomor 1 dan nomor 2, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan di mana wakil paslon nomor 2 mempertanyakan terkait Gauss yang tidak dijalankan oleh gen sebelumnya dan apa alasan untuk memilih Gauss sebagai program kerja. Kemudian ditanggapi bahwa bukan hanya Himfera saja, tapi akan dilakukan juga kepada lingkungan UMN, sehingga bisa mengiklankan di SD, SMP, maupun SMA yang dituju terkait teknik elektro. Kemudian tidak hanya teknik elektro atau prodi, tapi dikatakan bahwa kami bisa menarik minat siswa untuk mendaftar di UMN, sehingga menarik minat mereka di UMN itu sendiri. Sebelumnya juga, Paslon 1 bertanya kepada Paslon 2 terkait radiation dan sudah ditanggapi oleh paslon lawan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke dalam pertanyaan antar paslon di bagian ketua. Sama dengan wakil ketua, peraturannya, saya akan persilakan kepada ketua pasangan calon nomor urut 2 untuk menyalakan mikrofon dan bertanya kepada lawan. Untuk ketua pasangan calon nomor urut 2, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, jadi pada misi kedua dari paslon nomor 1 disebutkan bahwa relasi antara mahasiswa teknik fisika dan teknik elektro, dosen, dan lembaga pendukung mahasiswa di UMN ingin dipererat. Menurut pasangan calon nomor urut 1, relasi mahasiswa teknik fisika, teknik elektro, dosen, dan lembaga pendukung mahasiswa UMN ini saat ini seperti apa sehingga terpikirkan adanya misi tersebut. Terima kasih. Baik, kepada ketua pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan untuk memberikan tanggapan selama 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan melihat lebih jauh kembali apa maksud dari relasi dari pertanyaan Anda. Dari misi kami, ada 3 relasi yang ingin kami wujudkan, yang ingin kami pererat, yaitu antar mahasiswa, mahasiswa dan dosen, dan mahasiswa dengan lembaga pendukung mahasiswa di UMN. Untuk relasi pertama antar mahasiswa, kami rasa sebenarnya sudah cukup baik. Namun, ada beberapa kasus yang ingin kami pererat, yaitu mahasiswa angkatan atas bawah dan mahasiswa baru
TFTE saat ini maupun selanjutnya. Untuk mahasiswa tingkat atas bawah, dapat dikatakan relasi mereka telah cukup baik. Namun relasi ini dipererat dikarenakan masa-masa sebelum online. Yang kami ingin bentuk adalah kedekatan dikarenakan terputusnya komunikasi karena masa pandemi yang telah kita alami sekarang. Begitu pula juga untuk yang kedua, yaitu mengenai mahasiswa baru TFTE saat ini, di mana komunikasinya juga terbatas dan kedekatan hanya terbentuk dikarenakan memiliki hobi yang sama ataupun dikarenakan memiliki satu pandangan yang sama. Kemudian untuk relasi kedua yaitu relasi mahasiswa dan dosen. Kami menilai untuk relasi ini ternilai sudah dekat. Namun terdapat kecanggungan antara mahasiswa dan dosen akibat pangkat yang berbeda. Kami di sini berambisi untuk mempererat relasi ini dengan cara mahasiswa dan dosen dapat saling memberikan aspirasi antar satu sama lain lewat Himfera demi tercipta lingkungan yang nyaman dan aman dalam pembelajaran. Kemudian untuk relasi terakhir yaitu relasi antar mahasiswa dan lembaga pendukung mahasiswa di UMN. Lembaga pendukung ini yang kami maksud adalah student development, student service, dan lainnya yang ada di UMN. Pada relasi terakhir ini, kami ingin mendorong eksistensi lembaga pendukung UMN di mata mahasiswa. Kami ingin memotivasi mahasiswa untuk lebih memanfaatkan lembaga pendukung ini di UMN. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ketua Pasangan Calon nomor urut 1. Untuk Ketua Pasangan Calon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari wakil dari Ketua Pasangan Calon nomor urut 1 dan diikuti oleh tanggapan kembali oleh wakil paslon nomor urut 1 dengan durasi masing-masing 1 menit dan waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada Wakil Ketua Pasangan Calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih jawabannya. Dari jawaban tadi, ada hal yang menarik yaitu memotivasi mahasiswa untuk lebih memanfaatkan lembaga pendukung di UMN. Lalu, bagaimanakah langkah kalian dalam memotivasi mahasiswa untuk lebih memanfaatkan lembaga pendukung di UMN ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke Wakil Ketua Pasangan Calon nomor urut 1. Saya persilakan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Kami akan memperjelas eksistensi lembaga-lembaga ini. Lembaga-lembaga ini ada demi membantu mahasiswa. Hal ini disampaikan lewat forum bersama ataupun sebagainya, di mana hal tersebut akan mencerminkan demokrasi itu sendiri. Kami juga akan membuat kotak masukan di mana berisi tentang kritik, saran, dan keluhan secara luas kepada para mahasiswa. Kami percaya bahwa keluhan-keluhan tersebut apabila tidak dapat dipecahkan oleh kami, maka akan dibantu oleh lembaga pendukung di UMN itu sendiri. Pada kondisi seperti ini, Himfera akan menjadi jembatan antara mahasiswa dengan lembaga pendukung apabila dirinya tidak berani untuk meng-approach atau mendekati pihak lembaga tersebut. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar jawaban dari kedua pasangan calon. Dari
Pertanyaan dan jawaban dari ketua pasangan calon ini kita dapat mengambil beberapa poin di mana pasangan calon nomor urut 2 mempertanyakan relasi antar mahasiswa TFTE, dosen, dan lembaga pendukung mahasiswa UMN yang ingin dipererat. Kemudian pasangan calon nomor urut 1 menjawab terdapat 3 relasi yang ingin dipererat, yaitu mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan mahasiswa dengan lembaga pendidikan UMN. Untuk relasi dosen dan mahasiswa yang sudah dekat, tetapi terdapat kecanggungan antar kedua belah pihak, baik itu mahasiswa ataupun dosen, karena pangkat. Untuk itu, mahasiswa dan dosen bisa memberi aspirasi melalui himfera dan membentuk lingkungan yang nyaman. Baik, kita akan lanjut. Untuk wakil pasangan calon nomor urut 1, harap untuk memberikan tanggapan dari... Baik, maaf sebelumnya. Kita akan lanjut ke segmen yang kedua. Kita akan memasuki segmen ini, yakni pertanyaan dari KPU dan juga audiens. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah pertanyaan dari KPU. Pertanyaan akan saya bacakan sebanyak 1 kali. Saya ulangi lagi, segmen ini adalah segmen ketiga, yakni pertanyaan dari KPU dan audiens. Untuk pertanyaan pertama, saya akan membacakan pertanyaan sebanyak 1 kali. Pertanyaannya adalah, dalam konteks mahasiswa atau mahasiswi pasif, bagaimana cara pasangan calon membuat mahasiswa atau mahasiswi UMN tertarik untuk bersuara atau memberikan pendapatnya? Kesempatan pertama diberikan untuk pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke. Untuk mahasiswa pasif, untuk pemberian suara sendiri, kami ingin membuat agar memberikan suara sudah menjadi budaya bagi kami, budaya bagi himfera. Apabila ada mahasiswa pasif yang kami rasa belum memberikan suara pada pemilihan di KPU ini, kami akan meng-approach-nya pelan-pelan. Dapat lewat chat. Chat ini kami lakukan pendekatan terlebih dahulu dengan mereka. Kemudian dapat langsung bertanya pada mereka mengenai hak mereka ini untuk menggunakannya. Karena hak yang tidak digunakan itu sangat disayangkan. Demikianlah jawaban dari saya. Mungkin wakil saya ada tambahan lebih. Baik, saya akan memberikan tambahan, yaitu saya akan memperjelas lagi dengan bagian di mana menjadikan mahasiswa tertarik untuk bersuara melalui budaya, di mana ketika budaya itu menjadi suatu di mana bersuara itu menjadi budaya dari suatu pemilihan, maka mahasiswa itu sendiri akan lebih tertarik ataupun ada sedikit penekanan dalam diri apabila tidak melakukan budaya tersebut. Apabila tidak dilakukan, mungkin apabila dia kurang tertarik, maka kita akan meng-approach tidak hanya lewat chat, tapi kami akan mengajaknya tidak secara formal, namun secara informal juga. Dimana kalau secara formal itu saya rasa kurang efektif dalam mengajak ke mahasiswa untuk bersuara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam jawaban pasangan calon nomor urut 2. Kepada pasangan calon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab dengan waktu 3 menit. Dari pasangan calon nomor 2, kami merasa pendapat yang harus dipertimbangkan bukan hanya dari pemilihan suara saja, tapi pendapat dalam bentuk apapun, lisan maupun tertulis. Kemudian kami
cara-cara yang kami pikirkan adalah dengan cara approach secara perlahan-lahan, yaitu pertama dengan bertanya ke teman-teman sekitarnya atau teman-teman terdekatnya, seperti teman sekelas, atau mungkin kalau memang ada seseorang yang kita tahu selalu berada di dekatnya. Kemudian setelah dari situ baru kita dapat melihat gambaran mahasiswa yang pasif ini kenapa mereka menjadi pasif. Alasannya apakah mereka sibuk atau mungkin mereka punya masalah yang lain yang mungkin bisa kita bantu. Kemudian setelah dari situ barulah kita mendekatkan lagi ke pribadi salah satu mahasiswa yang pasif ini, sehingga tidak secara langsung pergi ke satu orang tersebut, namun berupaya dari lingkungan sekitarnya dulu, baru ke masing-masing mahasiswa yang pasif ini tadi. Mungkin Harsan ada tambahan? Baik, dari cara approach ke mahasiswa yang pasif ini secara perlahan, maka kita juga akan menimbulkan rasa kekeluargaan dan juga mempererat hubungan antar anggota dan juga pengurus, sehingga mereka dapat dengan nyaman untuk menyampaikan pendapatnya. Dan mengenai untuk bersuara, dalam hari ini saya akan mengambil bersuara dalam arti mengikuti pemilu. Dengan teknik approach ini dan juga mempererat hubungan antar mahasiswa, maka akan menambah kemungkinan untuk dalam pemilu ini, pemilihan suara akan dilakukan oleh seluruh anggota Himfera, sehingga dapat disimpulkan dapat mencapai angka 100% dalam pemilu berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pasangan calon nomor urut 1, harap untuk memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 2, dan diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1 dengan masing-masing jawaban 1 menit. Untuk paslon nomor urut 1, saya persilakan untuk memberikan jawaban kepada paslon nomor urut 2. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kami ingin mengapproach mereka terlebih dahulu untuk dapat melakukan pemilihan. Di sini kami ingin menekankan bagaimana cara mereka, bagaimana mereka dapat berpikir bahwa suara yang mereka akan berikan itu dipercaya akan dihitung. Seperti misi kami juga, kami ingin menambah relasi antar mahasiswa. Sehingga dari sini kami juga melakukan pemilihan dan menghargai suara mereka juga menjadi suatu bentuk merealisasikan misi dari kami. Demikianlah. Mungkin dari wakil saya ada tambahan? Baik, dari saya tanggapan sederhana, bagaimana cara kalian mengapproach apabila di masa pandemi ini kan online, bagaimana cara mengapproach apabila dia jarang on di sosial media? Baik, kepada paslon nomor urut 2, dipersilakan untuk memberikan tanggapan selama 1 menit. Baik, untuk menanggapi pertanyaan dari Hafiz, untuk reach out mereka yang jarang on, dalam artian jarang online, kita akan melakukan segala usaha yang kami bisa lakukan dalam arti menghubungi dari berbagai cara, dalam artian dari media sosial, dari line dan juga teman terdekatnya, ditanyakan keberadaan orang ini dan agar dia juga bisa untuk bersuara dan berpendapat. Karena pasangan calon nomor urut 2 kami itu menghargai pendapat dan suara dalam bentuk apapun, dari pendapat sehari-hari hingga suara dalam pemilu. Terima kasih. Baik, terima kasih.
hadirin sekalian, kita sudah mendengarkan jawaban dan tanggapan dari kedua paslon. Namun sebelumnya kami memohon maaf karena terdapat satu bagian yang terlewat. Pada segmen kedua, terdapat pertanyaan dari ketua pasangan calon nomor urut 1. Untuk itu kita kembali lagi ke dalam segmen 2. Kepada Elvina Weldian, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan selama 1 menit. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari saya, ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, pada visi paslon kedua, tertulis memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Di sini saya ingin bertanya, kepada siapakah lingkungan sekitar ini diarahkan? Dan yang kedua adalah terkait misi kedua, yaitu memperkuat dampak Himfera dalam memperkenalkan program studi teknik fisika dan teknik elektro UMN di lingkungan calon mahasiswa baru. Memperkuat dampak Himfera seperti apakah yang dimaksud pada misi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan beralih kepada paslon nomor 2 untuk memberikan jawaban. Kepada ketua paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk memberikan jawaban selama 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Alvina atas pertanyaannya. Lingkungan sekitar yang dimaksud adalah lingkungan di luar Himfera. Lingkungan di luar Himfera ini mencakup ke masyarakat umum. Kami merasa bahwa di masa pandemi ini Himfera kurang dapat memberikan hal positif ke lingkungan luar. Oleh karena itu kami ingin Himfera lebih berkontribusi kepada lingkungan sekitarnya. Memperkuat dampak Himfera yang dimaksud adalah memberikan gambaran kepada calon mahasiswa baru mengenai dunia teknik fisika dan teknik elektro yang ada di UMN. Dengan adanya gambaran mengenai teknik fisika dan teknik elektro di UMN kepada calon mahasiswa baru, maka kami mengharapkan pengalaman yang mereka dapatkan ini bisa cukup membekas dalam memori mereka, sehingga ke depannya nanti mereka juga mungkin tertarik untuk masuk ke dalam teknik fisika dan teknik elektro di UMN. Mungkin Hartson ada tambahan? Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk wakil pasangan calon nomor urut 1, harap untuk memberikan tanggapan atau jawaban dari wakil atau ketua pasangan calon nomor urut 2, diikuti oleh tanggapan kembali dari pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi masing-masing 1 menit. Kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan dalam durasi 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya akan berasumsi bahwa dampak ini akan kalian terapkan atau implementasikan melalui proker yang telah kalian buat atau kalian rencanakan, yaitu radiation. Bagaimana cara proker ini dapat menarik perhatian calon mahasiswa baru terkait teknik fisika maupun teknik elektro, khususnya itu di Universitas Multimedia Nusantara itu sendiri. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kepada Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement dari paslon nomor urut 1. Dipersilakan. Baik, untuk menanggapi statement pasangan calon nomor urut 1, dalam workshop ini, untuk menarik perhatian dari Camaba, workshop ini akan mengajarkan calon mahasiswa tersebut mengenai materi-materi yang berkaitan dengan Prodi TF dan TE, yaitu Basic Arduino. Dan adanya pameran yang memperlihatkan proyek-proyek TF dan TE UMN ini juga akan menarik perhatian dari calon maba tersebut.
Dengan adanya program kerja seperti radiation ini, maka Himfera akan dapat memberikan dampak positif ke lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar pertanyaan, jawaban, serta tanggapan dari kedua paslon. Dan kita dapat mengambil beberapa poin, di mana tadi Ketua Pasangan Calon nomor urut 1 mempertanyakan kepada siapakah lingkungan sekitar ini diarahkan dan memperkuat dampak Himfera, seperti apa yang dimaksud. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 menjawab, yang dimaksud adalah lingkungan luar Himfera, yaitu masyarakat umum, di mana masa online mencegah Himfera berdampak pada masyarakat umum. Untuk itu, mahasiswa baru akan mengharapkan pengalaman yang baru dan cukup membekas serta tertarik untuk masuk di TE dan TF di UMN. Terima kasih. Kita akan kembali kepada segmen yang ketiga. Seperti yang sudah saya beritahukan sebelumnya, bahwa pertanyaan akan saya bacakan sebanyak 1 kali. Pertanyaannya adalah, apa keuntungan utama mahasiswa jika Anda terpilih sebagai Ketua Himfera Gen 4? Kesempatan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan durasi 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Jadi, keuntungan utama mahasiswa bila memilih saya adalah yang pertama, tentu saja saya akan, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, saya mengedepankan kerjasama, kerja keras, dan solidaritas yang tinggi. Kemudian berarti nilai kekeluargaan di sini cukup kami junjung. Dan kemudian kami juga akan menghargai semua aspirasi dan semua pendapat yang diutarakan oleh para anggota Himfera, agar Himfera ke depannya juga bermanfaat bagi, tidak hanya bagi kepengurusan, tapi juga bagi seluruh anggota Himfera. Kemudian dari proker-proker yang sudah kami buat juga kami harap bisa memberikan manfaat yang cukup tinggi untuk mengembangkan potensi diri para anggota Himfera. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saat ini kita beralih ke pasangan calon nomor urut 1. Sama dengan pasangan calon nomor urut 2, dalam waktu 1 menit dipersilakan untuk memberikan jawaban. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, keuntungan yang akan mahasiswa dapatkan yaitu seperti misi kami, yaitu mahasiswa dapat fasilitas dan kami dapat mewadahi mahasiswa potensi tersebut, baik akademik maupun non-akademik. Yaitu, dan selanjutnya kami juga dapat menjembatani antara mahasiswa dengan lembaga pendukung mahasiswa dan juga dosen, lalu memberikan dampak positif bagi seluruh anggota Himfera, baik anggota Himfera itu sendiri maupun yang berinteraksi dengan Himfera. Ketua ingin melanjutkan? Oke, tambahan yang dapat saya berikan adalah jika kalian memilih kami menjadi ketua, kami berjanji tetap akan melaksanakan 3 nilai yang telah kami sebutkan awalnya, yaitu keterbukaan, solidaritas, dan kompeten. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua pasangan calon. Untuk pasangan calon nomor urut 2, harap untuk memberikan tanggapan jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Lalu diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Dengan durasi masing-masing 1 menit. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilakan untuk memberikan tanggapan jawaban kepada paslon nomor urut 1 dengan waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya akan mempertegas jawaban kami sebelumnya. Himfera akan, jika kami terpilih, maka kami akan mengayomi seluruh anggota, sehingga akan timbul rasa kekeluargaan yang erat antar anggota dan juga pengurus dari Himfera. Dan juga kami akan menghargai semua pendapat yang masuk, seperti yang sudah kami katakan sebelumnya. Dan juga
kami akan memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakatnya dan juga mengembangkan sisi akademis maupun non-akademisnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beralih ke pasangan calon nomor urut 1. Untuk pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan jawaban paslon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ada dua hal yang ingin saya pertegas kembali, yaitu pada nilai kami, pada bagian keterbukaan dan solidaritas. Seperti nilai yang tadi telah kami sebutkan, keterbukaan, kalian tidak perlu takut terhadap apapun yang telah kami lakukan, karena kami akan melakukan demi kalian semua. Begitu juga dengan solidaritas. Kami akan menghargai semua pendapat kalian seperti layaknya budaya, karena kami akan melakukan untuk mahasiswa, kepada mahasiswa, dan oleh mahasiswa. Demikian tanggapan dari saya. Baik, izin menambahkan, saya juga akan menekankan pada prinsip atau nilai kompeten, di mana kami akan kompeten dalam mengerjakan proker kami, sehingga mahasiswa dapat mendapatkan keuntungan dari misi atau visi dan juga proker yang akan kami jalankan. Cukup. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar jawaban serta tanggapan dari kedua paslon. Berdasarkan pertanyaan ini terkait keuntungan utama mahasiswa jika calon pasangan ini terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Himpera, pasangan calon nomor urut 2 menjawab bahwa keuntungan dari mahasiswa adalah kedua pasangan calon akan mengedepankan kerjasama dan kerja keras serta solidaritas yang tinggi. Sementara pasangan calon nomor urut 1 memberikan jawaban di mana mahasiswa akan mendapatkan fasilitas dan mewadahi mahasiswa dari potensi akademik maupun non-akademik dan bisa menjembatani mahasiswa dengan lembaga dan dosen. Baik, kita telah mengakhiri sesi debat kita pada hari ini. Oleh karena itu, kami berikan kesempatan 1 menit terakhir untuk meyakinkan para pemilih bahwa Anda adalah ketua dan wakil ketua yang tepat untuk organisasi dan jurusan Anda. Kesempatan ini diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami berjanji akan melaksanakan visi dan misi yang telah kami rancang sebaik-baiknya, agar kalian tetap dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan yang kalian harapkan. Juga pada nilai kami berjanji akan melaksanakan 3 nilai ini sebaik-baiknya, sesuai dengan moto kami, Creation Make Solution, di mana kami tidak mencari solusi, tapi kami akan menciptakan solusi untuk kalian. Terima kasih. Mungkin Hafiz ada tambahan? Cukup. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Kita beralih ke pasangan calon nomor urut 2. Kepada pasangan calon nomor urut 2, 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke. Di sini kami akan mengedepankan nilai kerja keras, kemudian solidaritas dan kekeluargaan yang tinggi, di mana kami juga akan memberikan wadah kepada para mahasiswa untuk mengembangkan dirinya agar potensinya berkembang dengan baik, sehingga bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Sesuai dengan moto kami, yaitu Acquire Success to Inspire Progress, di mana kami bercita-cita untuk mencapai kesuksesan agar semua anggota Himpera juga terinspirasi untuk berprogres lebih lanjut dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan atau teman-teman boleh kasih reaction di Zoom-nya sebagai bentuk apresiasi kita kepada kedua pasangan calon kita. Baik, dengan demikian berakhir pula
debat Himpunan Mahasiswa Teknik Fisika dan Teknik Elektro 2021. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi kepada KPU. Kami persilakan. Baik, teman-teman KPU dipersilakan untuk on-cam. Oke, untuk teman-teman audiens juga kalau mau on-cam dipersilakan. Akan ada 2 slide. Tapi kita mulai dulu dari yang dipin ya, dari teman-teman, dari moderator dan teman-teman pasangan calon dulu. 3, 2, 1. Oke. Oke, untuk teman-teman audiens, boleh 3, 2, 1. Oke, untuk slide terakhir, 3, 2, 1. Baik, cukup. Boleh dilanjutkan, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, semua paparan tadi diharapkan dapat memberikan gambaran organisasi dan jurusan yang akan dipimpin selama 1 tahun menjabat ke depannya. Mewakili KPU UMN, saya Adeline Frederika dari UMN TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan tanggal 22 hingga 26 November 2001, Anda menggunakan hak pilih Anda. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Teman-teman audiens dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih.